فيا أيها الراجون منه شفاعة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Marilah kita mulai pembelajaran dengan sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kita kali ini akan membahas tentang al-jarh wa ta'dil yang mencakup pengertian, dalil-dalil dan syarat-syarat bagi mujarrih dan mu'addil. Baik, mari kita mulai dari pengertian. Kata al-jarh merupakan masdar dari kata jaraha yajrahu jarhan yang berarti melukai. Secara istilah, jarah adalah sebagai berikut: ilmun yubhatsu fihi an jarhir ruwati wa ta'dilihim bi alfazin mahsusatin wa an maratibatil kal alfazi. Ilmun yaitu suatu ilmu, yubhatsu yang dibahas, fihi di dalam ilmu, anjarhir ruwati tentang kecacatan-kecacatan yang dihadapkan pada para perawi, wa ta'dilihim dan pentakdilannya, bi alfazin dengan lafat-lafat atau kata-kata, mahsusatin yang khusus, wa an maratibatil kal alfazi dan tentang martabat-martabat lafat-lafat atau kata-kata itu. Sedangkan kata ta'dil secara bahasa yaitu merupakan masdar dari kata kerja addala yu'addilu ta'dilan yang memiliki arti mengemukakan sifat-sifat adil yang dimiliki oleh seseorang. Adapun secara istilah di dalam ilmu hadis, kata at-ta'dil mempunyai arti mengungkap sifat-sifat bersih yang ada pada periwayat, sehingga dengan demikian tampak jelas keadilan pribadi periwayat itu, dan karenanya riwayat yang disampaikannya dapat diterima. Dengan demikian dapat dipahami bahwa ilmu al-jarh wa ta'dil adalah ilmu yang membicarakan tentang hal ihwal atau keadaan para periwayat hadis, baik dari segi ditolaknya riwayat mereka, yakni dengan adanya keterangan berupa kritikan adanya aib atau cacat yang dihadapkan pada para periwayat tersebut, atau dari segi diterimanya riwayat mereka, yakni dengan adanya keterangan berupa pentakdilan atau pujian adil atau menilai kebaikan-kebaikan kepada para periwayat tersebut. Ilmu al-jarh wa ta'dil dapat dikatakan sebagai timbangan bagi para periwayat hadis, yang mana dari timbangan tersebut digunakan oleh para ulama untuk menilai derajat para periwayat hadis tersebut. Secara simpel atau sederhana, ilmu al-jarh wa ta'dil adalah ilmu yang membahas tentang celaan dan pujian kepada para periwayat hadis. Berikutnya dalil-dalil tentang al-jarh wa ta'dil. Sebagaimana disebutkan di depan bahwa al-jarh merupakan kritikan adanya aib atau cacat yang dihadapkan pada para periwayat hadis. Lalu pertanyaannya, apakah hal tersebut dibenarkan di dalam Islam? Perlu kita pahami bahwa al-jarh di sini tujuan utamanya adalah untuk menjaga syariat agama ini, sehingga demikian ulama memperbolehkannya. Di antara dalil-dalil tersebut adalah Al-Quran surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah
an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Quran Surah Al-Hujurat surat ke-49 ayat 6. Dalil yang berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Qutaibatu haddatsana Al-Laitsu an Hisham ibn Sa'din an Zaid ibn Aslama an Abi Hurairah qala nazalna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam manzilan faja'ala an-nasu yamurruna fayaqulu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man hadza ya Aba Hurairah fa'aqulu fulanun fayaqulu ni'ma abdullahi hadza wa yaqulu man hadza fa'aqulu fulanun fayaqulu bi'sa abdullahi hadza hatta marra Khalid ibn al-Walid faqala man hadza faqultu hadza Khalid ibn al-Walid faqala ni'ma abdullahi Khalid ibn al-Walid saifun min suyufillahi. Rawahu Tirmizi. Artinya, telah memberitahukan kepada kami Qutaibah, telah memberitahukan kepada kami Al-Lais dari Hisham bin Sa'id, dari Zaid bin Aslam, dari Abu Hurairah berkata, kami telah turun bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu tempat. Kemudian orang-orang mengerumuninya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa ini wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjawab, ini adalah si fulan. Nabi mentajrih atau mencela sejahat-jahat hamba Allah adalah ini. Hingga Khalid bin Walid lewat. Kemudian Nabi bertanya, siapa ini? Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjawab, ini adalah Khalid bin Walid. Nabi kemudian mentakdil atau memujinya. Sebaik-baik hamba Allah adalah Khalid bin Walid. Dia adalah satu pedang di antara pedang-pedang Allah. Dari hadis ini Rasulullah mencela bi'sa abdullahi haza, sejahat-jahat hamba Allah adalah ini. Kemudian pujian Rasulullah kepada Khalid bin Walid yang berbunyi, ni'ma abdullahi Khalid ibnul Walidi saifun min suyufillah. Sebaik-baik hamba Allah adalah Khalid bin Walid. Dia adalah satu pedang di antara pedang-pedang Allah. Berikutnya syarat-syarat mujarrih dan muadil. Syarat bagi mujarrih atau orang yang mencela adalah yang pertama adil. Menurut ulama hadis, adil di sini yaitu tidak bersikap fanatik terhadap mazhab yang dianutnya dan tidak bermusuhan dengan periwayat yang dinilainya, termasuk periwayat yang berbeda aliran dengannya. Syarat yang kedua adalah dhabit, yaitu terpercaya hafalannya dan tulisannya serta tidak cacat. Syarat yang ketiga adalah mengerti dengan sebab-sebab jarah dan ta'dil. Syarat yang keempat, tidak fanatik pada yang ditakdil dan atau sentimen pada yang ditajrih. Syarat yang kelima, mengenal orang yang ditakdil atau ditajrih. Adapun syarat-syarat sebagai muaddil, yang pertama adalah muaddil haruslah seorang yang adil, yaitu muslim, baligh, berakal dan selamat dari sebab-sebab kefasikan dan dari perangai yang buruk. Syarat yang kedua adalah muaddil harus bersungguh-sungguh dalam mencari dan mempelajari keadaan para perawi. Syarat yang ketiga adalah ia harus mengetahui sebab-sebab yang menjadikan seorang perawi adil atau jarah dan tidak menghukumi kecuali telah pasti kebenaran sebab-sebab tersebut. Syarat yang keempat, tidak ta'assub atau fanatik
terhadap orang yang ditakdilnya, sehingga ia akan mentakdil dan mentajrih dikarenakan asabiyah atau fanatik mazhab atau negara. Demikian pembelajaran kita kali ini tentang al-jarh wa ta'dil. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum mengakhiri, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.